Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yunila Surkartika di NIM 2304050015 dari Prodi Fisika Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penemuan neutron oleh James Chadwick. Nah, pada model atom sebelumnya oleh Rutherford dalam sebuah percobaan hamburan partikel alfa oleh Hans Geiger dan Ernest Marsden di bawah arahan Ernest Rutherford dengan eksperimen sinar alfa yang bersumber dari radioaktif yang bermuatan positif dilewatkan celah sempit, kemudian ditembakkan pada sebuah lempeng tipis emas, kemudian berkas sinar alfa ditangkap oleh layar detektor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sinar alfa mampu melewati lempengan tanpa mengalami pembelokan, sementara sebagian kecil lainnya dibelokkan dengan sudut yang sangat kecil sekitar 1 derajat, dan terdapat pula sinar alfa yang terpental dengan sudut yang sangat besar yaitu mendekati 180 derajat. Nah, Rutherford sendiri tidak menyangka dan menganggap ini tidak masuk akal ketika kita menembakkan sebuah peluru 15 inci ke selembar tisu, kemudian peluru tersebut kembali menembaki kita. Nah, fakta ini tidak dapat dijelaskan dengan model atom Thomson yang menganggap muatan positif tersebar merata di seluruh volume atom. Dari analisis ini, Rutherford mengusulkan bahwa hampir seluruh massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada inti yang sangat kecil dengan diameter sekitar 10⁻⁴ meter, sedangkan elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti dalam ruang kosong yang sangat luas, seperti gambar di bawah ini. Nah, kemudian untuk tumbukan antara partikel alfa dengan inti dapat dijelaskan apabila ketika lintasan partikel alfa dekat dengan inti, maka sudut yang terbentuk akan besar. Begitu sebaliknya, jika berkas partikel alfa ini jauh dengan inti, maka sudut hamburan yang terbentuk sangat kecil. Cara yang paling mungkin bagi sebuah partikel alfa seperti helium karena memiliki muatan positif 2 untuk dapat dibelokkan hingga mencapai sudut yang sangat besar, yaitu bila terjadi tumbukan tunggal dengan suatu objek yang sangat padat. Nah, di sini dapat dirumuskan sebagai B sama dengan Z1 Z2 E kuadrat per 4pi epsilon 0 1 per 2K dikali 1 per tan theta per 2. Nah, di mana B adalah parameter impak, yaitu jarak antara pusat ke lintasan, yang rumusan ini didapat dari penurunan hukum Coulomb. Nah, seiring perkembangan penelitian, muncul kelemahan model atom Rutherford, terutama dalam menjelaskan selisih antara jumlah proton dengan massa atom sesungguhnya. Misalnya, inti helium memiliki 2 proton, tetapi massanya mendekati 4 satuan massa atom. Hal ini mengindikasikan adanya partikel lain di dalam inti selain proton. Pada tahun 1932, Chadwick menemukan neutron, yaitu sebuah partikel tak bermuatan dengan massa sedikit lebih besar dari massa proton, di mana massa neutron 1,674 dikali 10⁻⁻27 kg, sedangkan massa proton sendiri yaitu 1,672
Wah dikali 10 pangkat min 27 kilogram. Hipotesis James Chadwick kemudian dibuktikan dengan melakukan percobaan, yaitu menembakkan partikel ke arah selembar tipis berilium yang menghasilkan radiasi berenergi tinggi mirip dengan sinar gamma. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa radiasi tersebut sebenarnya terdiri dari partikel netral secara elektrik atau muatan listrik dengan massa sedikit lebih besar jika dibanding dengan proton. Chadwick kemudian menamai partikel tersebut dengan neutron. Nah, dari eksperimen Chadwick dapat dijelaskan sebagai berikut. Eksperimen Chadwick terdapat 2 eksperimen, yaitu yang pertama tanpa menggunakan parafin dan yang kedua dengan menggunakan parafin. Eksperimen yang pertama Chadwick yaitu menggunakan polonium sebagai sumber sinar alfa yang kemudian ditembakkan pada berilium. Ketika ditembakkan pada berilium memancarkan radiasi tak bermuatan yang ditangkap oleh detektor. Ini di mana radiasi tersebut tidak dapat ditarik atau dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Hal tersebut yang disebut dengan emisi neutron. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua dengan menggunakan lilin parafin, di mana lilin parafin sendiri banyak mengandung atom hidrogen. Kemudian sinar alfa polonium ini ditembakkan pada sebuah lempeng berilium, yang mana semakin lama semakin banyak emisi neutron yang dihasilkan. Neutron tersebut kemudian akan menghasilkan proton. Dalam atom hidrogen atau dalam parafin ini menjadi tereksitasi yang menghasilkan proton. Dapat dilihat dari reaksi kimia berikut, yaitu helium dengan massa atom 4 ditambah dengan berilium dengan massa atom 9 menjadi karbon ditambah neutron ini. Nah, kenapa ada neutron ini? Karena kita menggunakan berilium, yaitu unsur ringan yang jika ditembaki partikel alfa bisa menghasilkan reaksi nuklir yang melepaskan partikel baru. Dari reaksi ini muncul neutron N, jadi berilium berfungsi untuk penghasil neutron. Karena massa neutron hampir sama dengan massa proton, tumbukan elastis dengan proton akan menghasilkan proton terpental dengan energi besar. Parafin bukan penghasil neutron, tetapi alat untuk membuktikan keberadaan neutron. Jika alfa ditembakkan langsung ke parafin atau hidrogen, hasilnya hanya interaksi Coulomb karena proton bermuatan positif akan menolak sinar alfa yang juga bermuatan positif. Jadi tidak akan keluar radiasi baru. Maka diperlukan target yang bisa mengeluarkan partikel netral baru, yaitu peran dari plat berilium. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan menembakkan sinar alfa ke berilium dan mengamati proton yang terpental dari lilin parafin, James Chadwick menunjukkan bahwa radiasi netral yang dihasilkan bukanlah sinar gamma, melainkan terdiri atas partikel baru yang tidak bermuatan dengan massa hampir sama dengan
massa proton. Partikel ini kemudian dinamakan dengan neutron. Penemuan neutron memperjelas struktur atom, di mana atom tersusun atas inti atom yang dikelilingi elektron bermuatan negatif, sedangkan inti atom terdiri dari proton dan neutron yang disebut dengan nukleus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.